Setelah misi berujung fatal, tentara bayaran Tyler menderita luka parah dan gegar otak yang menyebabkan dia jatuh dari jembatan dan masuk ke sungai. Semua orang mengira dia sudah mati, tetapi harus membawa tubuhnya ke pantai tempat dia ditemukan oleh seorang gadis kecil yang segera meminta bantuan. Segera Tyler dibawa ke rumah sakit di mana perawatannya diawasi oleh tentara bayaran lainnya, saudara kandung Nick dan Yes. Tyler tidak sadarkan diri dan terluka parah sehingga Yes berpikir mereka harus merelakannya, tetapi Nick menolak untuk menyerah. Selama berminggu-minggu perawat merawat tubuh Tyler hingga akhirnya terbangun. Dia mungkin masih hidup tetapi masih belum sehat. Jadi sekarang Tyler harus menjalani latihan fisik dan terapi intensif untuk membantu tubuhnya dan memulihkan kesehatannya. Itu di Georgia, penjahat Zurab mengetahui dari rekannya Aftanil bahwa saudara laki-lakinya David telah menerima tambahan hukuman 10 tahun. Zurab menghubungi gubernur yang menandatangani hukuman dan gubernur menjelaskan bahwa Amerika memiliki kehadiran kuat dan hanya sedikit yang dapat dia lakukan. Zurab kemudian berbagi kisah tentang tugas umur hidupnya untuk melindungi saudaranya bahkan dari ayah mereka yang kejam, dan gubernur menanggapi dengan berjanji akan memindahkan David ke penjara Amerika. Ini tidak diterima dengan baik oleh Zurab yang mengingatkan gubernur bahwa dialah yang menempatkannya pada kekuasaan sebelum membunuhnya. Perkelahian terjadi kemudian dengan anak buah Zurab melenyapkan semua penjaga gubernur dan Zurab membuang jenazah gubernur ke dalam kuburan yang telah mereka siapkan untuknya. Kembali ke Tyler, saudara kandung datang menjemputnya untuk membawanya ke Austria, di mana mereka telah menyiapkan kabin rahasia di hutan dengan barang-barangnya dan kekasihnya, seekor anjing tua. Sekarang Tyler akhirnya bisa pensiun dengan tenang, tapi sebelum pergi Nick memberinya sebuah kotak dengan beberapa kenangan khusus. Sejak saat itu Tyler mengikuti rutinitas normal dan menikmati kemudahan menonton TV, memancing dan membeli bahan makanan. Suatu malam dia akhirnya membuka kotak itu dan menangis ketika dia menemukan semua surat dan video lama putranya yang sudah meninggal. Anaknya sakit dan Tyler secara sukarela pergi berperang sebelum anak itu meninggal. Jadi istrinya menceraikannya karena meninggalkan mereka pada saat-saat terburuk. Sementara itu saudara laki-laki Zurab David sedang menonton perkelahian di penjara, tapi dia tidak dapat menikmatinya karena dia khawatir dengan hukuman barunya dan konsekuensinya. Beberapa waktu kemudian dia bertemu kembali dengan istrinya Ketevan dan anak-anak mereka Sandro dan Nina yang akan terjebak di penjara bersamanya. Ketevan khawatir tentang pengasuhan anak-anak di tempat seperti itu, tetapi David bersikeras bahwa Sandro harus tumbuh dalam kondisi sulit untuk menjadi tangguh. Ketevan keberatan karena dia tidak ingin anak-anaknya menjadi penjahat juga, dan David menamparnya saat dia menyatakan bahwa dia dapat membesarkan anak-anaknya sendiri, menyiratkan dia dapat menyingkirkannya kapanpun dia mau. Setelah David pergi, Ketevan menangis dan Sandro bangun untuk menghiburnya. Beberapa waktu kemudian Tyler kembali ke kabinnya ketika dia menemukan seorang pria bernama Alcott sedang menunggunya. Orang ini tidak hanya mengetahui lokasi ini, tetapi dia juga mengetahui identitas Tyler dan segala sesuatu tentang pekerjaannya. Tyler menembakmu untuk menakutinya, tapi Alcott bahkan tidak gentar dan mengungkapkan bahwa mereka memiliki bos yang sama. Alcott hadir dengan misi baru. Ternyata Ketevan adalah saudara perempuan mantan istri Tyler, Mia, dan mereka harus menyelamatkan dia dan anak-anaknya dari penjara. David dan Zurab tergabung dalam geng yang sangat berbahaya bernama Nagazi, dan saudara-saudara itu kejam karena mereka tumbuh selama perang saudara di negara asal mereka, sehingga mereka belajar menjadi penjahat kelas kakap saat remaja. Geng menganggap satu sama lain sebagai keluarga, jadi mereka akan melakukan apa saja untuk melindungi apa yang mereka anggap sebagai milik mereka. Tyler segera menerima dan menelepon Nick dan Yes untuk meminta bantuan mereka. Setelah itu Tyler mulai berlatih keras untuk mengembalikan bentuk tubuhnya menggunakan teknik olahraga klasik, tetapi juga menggerakkan batu dan melempar kapak untuk memotong kayu. Setelah Tyler siap, dia dan saudara-saudaranya melakukan perjalanan ke penjara di Georgia, di mana seorang penjaga yang telah mereka bayar telah menandai cara yang benar untuk diambil dengan gambar kecil di dinding dan mematikan kamera. Kakak beradik menunggu di luar saat Tyler masuk dan penjaga memberitahu dia bahwa gerbang 207 tidak dikunci sebelum mematikan lampu, memberinya waktu 5 menit untuk mengeluarkan keluarga. Dengan sangat hati-hati dan menggunakan cahaya untuk menemukan tanda-tanda kecil, Tyler menyelinap dan berjalan ke sel keluarga di mana Ketevan sudah menunggunya. Dia membangunkan anak-anaknya dan ketika Sandro bertanya tentang ayahnya, Ketevan mengatakan kepadanya bahwa dia akan bergabung dengan mereka nanti. Saat mereka keluar, Nina secara tidak sengaja menjatuhkan mainannya yang menimbulkan suara lucu. Tyler menginjaknya untuk menghancurkannya, tetapi sudah terlambat. David bangun dan ketika dia melihat keluarganya pergi, dia bersiul sebagai tanda agar semua tahanan yang setia kepadanya keluar untuk membuat kerusuhan. Kelompok itu melarikan diri dan menaiki tangga, di mana Tyler harus membuka kunci pintu untuk mencapai koridor yang ditinggalkan.
Sayangnya mereka berakhir di sel yang dikelilingi oleh napi lain sehingga menyebabkan perkelahian. Tyler melawan beberapa pria dan terpaksa menembak salah satunya untuk akhirnya membuat mereka mundur. Lalu dia meletakkan bahan peledak kecil untuk membuka pintu yang menyelamatkan mereka tepat sebelum para tahanan mencoba menyerang mereka lagi. Kelompok terus berjalan dan memperhatikan perkelahian terjadi di mana-mana. Menemukan koridor bawah tanah dan mendekati saluran di langit-langit di mana mereka mendorong anak-anak untuk keluar dan bertemu dengan Nick. Namun sebelum Tyler dan Ketavan bisa memanjat, David muncul dan menyerang mereka. Ketavan dengan cepat dirobohkan, tetapi Tyler melibatkan David dalam pertarungan yang sangat sengit di mana Tyler membakar wajah David ke tungku, mematahkan tangannya dan akhirnya membunuhnya dengan menikamnya. Ketavan juga memukulnya dengan sekop hanya untuk membalas dendam. Pada saat itu sekelompok tahanan muncul di ujung koridor, jadi Tyler menyuruh Nick untuk membawa anak-anak sementara dia mencari jalan keluar lain. Sementara saudara kandung membawa pergi anak-anaknya dengan mobil van, polisi keluar ke halaman umum memulai perkelahian sengit melawan para tahanan yang membuat kerusuhan. Saat para pria mulai sekarat di mana-mana, Ketavan dan Tyler juga keluar ke halaman dan memutuskan untuk berjuang. Pada awalnya Tyler berhasil menjauhkan orang dengan senjatanya, tetapi akhirnya dia kehabisan peluru dan harus bertarung satu lawan satu yang membuatnya terluka. Ketavan mencoba membantu dengan berkelahi dengan sekop, tetapi tak lama kemudian dia roboh dan semua orang ingin menangkapnya. Tyler harus melawan banyak pria pada saat yang sama untuk melepaskan mereka darinya, dan ketika itu menjadi terlalu berlebihan, dia berguling untuk melindungi dan melempar granat. Saat dia berdiri, Tyler dipukul di kepala dan itu membuatnya keluar dari zona selama beberapa detik, membiarkan seorang tahanan membawa pergi Ketavan. Untungnya Tyler segera menghindarinya dan mengejar mereka, melawan beberapa polisi dan mengambil tameng mereka untuk melindungi diri dari tembakan yang baru dimulai. Tyler meninju dan menendang beberapa pria dan akhirnya mencapai Ketavan, membunuh tahanan sebelum dia dapat memanfaatkannya. Pada saat itu pintu belakang mereka meledak, Nick dan orang-orang yang akhirnya menghabisi mereka. Jens memperingatkan bahwa mereka mencegat transmisi radio negasi dan tahu bahwa mereka mengejarnya. Kelompok tersebut pergi dengan van anti peluru dan setelah meledakkan gerbang depan, mereka melaju kencang saat Tyler menginstruksikan anak-anak untuk mengenakan rompi anti peluru dan bersembunyi di bawah kursi belakang. Saat itu mereka bertemu dengan tentara negasi yang menembaki mereka. Terjadi pengejaran, Nick dan anak buahnya menembak balik dan menyebabkan berbagai mobil keluar dari jalan. Tetapi untuk berjaga-jaga, Tyler masih mengemudikan kendaraan mereka melewati hutan. Mobil negasi terus mengejar mereka, tapi juga beberapa tentara datang dengan motor yang melemparkan granat ke beberapa van untuk menyingkirkan anak buah Nick. Hanya van Tyler dan Nick yang tersisa dan mereka berhasil melindas pengendara sepeda motor dengan beberapa manuver gila. Tetapi tak lama kemudian sebuah ledakan menghantam kendaraan Tyler dan membuatnya terbalik. Bayaran memberikan perlindungan saat keluarga keluar dari kendaraan. Namun dalam prosesnya tangan Nina terluka. Rombongan memasuki pabrik terdekat dan berlari melewatinya untuk kemudian naik kereta yang menunggu yang akan mengangkut mereka keluar dari Georgia. Saat kereta lepas landas, lebih banyak tentara negasi muncul dengan helikopter. Jadi Tyler mencari senjata ekstra yang dibawa kereta dan melakukan serangan balik. Menggunakan senapan mesin, dia menembak jatuh salah satu helikopter dan membuatnya menabrak salju. Kemudian dia pergi ke atap kereta untuk memulai menembaki helikopter lainnya. Sayangnya mereka menembak balik dan Tyler harus bersembunyi sehingga beberapa pria negasi berhasil melompat ke dalam kereta. Bertemu dengan 3 pria ini dan mulai melawan mereka dengan sengit. Senjata dan pertarungan tangan kosong berhasil membunuh mereka semua dan melempar satu persatu dari kereta. Tetapi dia juga terluka dalam prosesnya. Sekelompok pria Nagasi lainnya mengejar keluarga tersebut, tetapi Tyler bertemu dengan mereka dan mulai melawan mereka juga. Salah satu tentara hampir mendorong Tyler keluar dari kereta, tetapi Tyler kuat dan mendorong mundur untuk melanjutkan pertarungan. Satu persatu Tyler menembaki setiap pria, sementara Sandro menyaksikan semua kematian ini dengan syok. Setelah musuh kalah, Tyler pergi untuk memeriksa Nick yang untuknya terluka tetapi masih hidup. Pada saat itu helikopter kembali menembaki mereka. Tyler mengambil senapan mesin dari musuh yang mati dan kembali ke atap untuk segera menembak jatuh helikopter yang menabrak salju dan meledak. Nick menemukan musuh telah merusak rem sehingga Tyler bergegas kembali ke keluarga dan memberitahu mereka untuk berpegangan erat saat kereta keluar dari rel dan menabrak. Sementara itu, Zurab dan Aftandil mengetahui bahwa David telah meninggal. Para prajurit memberitahu Zurab tentang detail tentang apa yang terjadi, dan Zurab tahu bahwa ini tidak dilakukan oleh geng musuh mereka, tapi oleh orang lain. Kemudian Zurab menatap nanar mayat David.
Setelah dia mengingat semua yang mereka lalui bersama dan bagaimana mereka membela satu sama lain dari pelecehan ayah mereka, Surap bersumpah dia akan membalas dendam untuk ini. Kembali ke grup, mereka semua berhasil selamat dari kecelakaan itu, dan saat mereka mulai melarikan diri, Sandro terus menanyakan ayahnya. Ketika dia akhirnya diberitahu bahwa dia telah meninggal, dia menjadi marah kepada ibunya dan Tyler. Beberapa saat kemudian, rombongan kabur dengan perahu untuk kemudian naik pesawat. Yas menghubungi beberapa orang yang akan memalsukan dokumen baru untuk mereka dan meninggalkan ponselnya di atas meja, sehingga Sandro mencurinya. Dia kemudian membawanya ke kamar mandi di mana dia memanggil Surap untuk menanyakan kebenarannya. Surap memanipulasi anak itu dan memberitahunya Ketevan adalah penjahat. Di sini mendorong Sandro untuk memberitahu kemana mereka pergi. Beberapa jam kemudian mereka tiba di Austria dan bersembunyi di sebuah hotel. Sementara para wanita menjaga Nina dan Yas mengatur rute pelarian berikutnya, Sandro menghadapi Tyler. Dia mengatakan bahwa David telah memenjarakan mereka untuk melindungi mereka dari geng saingan, dan ketika Tyler menunjukkan bahwa David sebenarnya ingin membunuh Ketevan, Sandro menghinanya dengan mengingatkannya bahwa Tyler tidak pernah ada untuk putranya sendiri. Sementara itu Surap mengumpulkan sekelompok tentara Nagasi dan mengingatkan mereka akan pentingnya melindungi keluarga, menyebabkan semua tentara bersumpah akan membalas dendam atas hidup mereka. Aftandil tidak senang dengan hal ini, menunjukkan bahwa Surap menyia-nyiakan kehidupan keluarga yang berharga untuk balas dendam kecil, tetapi Surap mengabaikannya. Kembali ke Tyler, dia mendekati Sandro di balkon dan setuju bahwa dia adalah ayah yang buruk, tetapi Ketevan telah berjuang keras untuk anak-anaknya. Jadi Sandro harus menghargai kekuatannya atau membiarkan kebohongan David menghabiskannya. Merasa bersalah, Sandro mengaku bahwa Nagasi datang dan tiba-tiba sebuah helikopter muncul di langit, sementara berbagai tentara Nazi muncul dengan mobil. Tyler segera memperingatkan semua orang untuk keluar dan Ketevan menemukan Sandro sedang mengirim SMS ke Surap untuk menemuinya nanti. Sandro mengatakan Nagasi adalah keluarganya, tetapi sebelum mereka dapat berdebat, helikopter menembaki ruangan, menghancurkan setiap jendela. Tyler mendorong keluar keluarga dan menunggu helikopter pergi sebelum mereka naik lift. Saat helikopter menurunkan tentara di atap, berbagai mobil polisi tiba, tetapi tentara di jalan melepaskan tembakan dan membunuh polisi agar tidak menghalangi. Balik ke grup Tyler, mereka berhasil sampai ke garasi dan saat mereka memasuki van, Sandro mendapat kesempatan untuk melarikan diri. Yas mengejarnya sementara kelompok Tyler pergi dengan van, tetapi mereka menemukan jalan diblokir oleh Nagasi yang menembaki mereka dan memaksa mereka mundur. Sandro sampai di jalan dan Surap muncul di depannya, menembaki Yas yang langsung bersembunyi. Kedua pria tersebut mencoba meyakinkan Sandro untuk memilih, tetapi pada saat itu Nick muncul dengan kendaraan lain dan Nagasi menembaknya dengan peluncur roket, dan Surap memanfaatkan ledakan tersebut untuk menangkap Sandro dan memasukkannya ke dalam mobilnya. Yas membantu Nick keluar dari van dan mereka melepaskan tembakan ke Nagasi, bertukar beberapa tembakan sebelum meledakkan granat dan melarikan diri kembali ke dalam gedung. Di garasi, Ketevan dan Nina bersembunyi di dalam van sementara Tyler melawan para prajurit. Dia menembak banyak dari mereka dan bertarung satu lawan satu dengan yang terakhir, mendorongnya ke mobil untuk membunuhnya dengan granat. Nick dan Yas menembak beberapa tentara di luar sebelum naik lift ke atap, sementara Tyler membawa Ketevan dan Nina pergi dengan van, namun dia hampir tidak bisa mengemudi sedikit sebelum dia kawalan oleh serangan musuh. Dia tidak punya pilihan selain menghentikan kendaraan dan bergabung dalam pertarungan, menembak tentara sebanyak mungkin. Helikopter polisi tiba, tetapi Nagasi membuatnya meledak dengan peluncur roket. Tyler membunuh beberapa orang lagi sampai dia memiliki celah, lalu dia mulai membawa keluarganya pergi dengan berjalan kaki, berhasil kembali ke hotel dan naik lift tepat sebelum Surap menyerang mereka. Sementara itu di dalam mobil rahasia, Sandro mengkhawatirkan ibunya dan Aftandil mengatakan kepadanya bahwa jika dia ingin ibunya tetap hidup, dia seharusnya tidak menelepon. Di atap hotel, Nick dan Yas mencoba untuk mencapai helikopter yang dikirim oleh orang-orang mereka, hanya untuk menemukan dikelilingi oleh tentara Nagasi. Baku tembak lainnya dimulai dan Nick memberitahu Yas untuk membantu Tyler sementara dia memberikan perlindungan di sini. Yas pergi ke lantai bawah tempat Tyler melawan lebih banyak tentara, tetapi dia dicegat oleh lebih banyak musuh yang berhasil dia bunuh dan terluka parah dalam prosesnya. Di atap, Nick juga terluka dan tanpa sadar jatuh bersama seorang prajurit di atap kaca bawah. Prajurit itu dengan cepat menyelinap pergi dan Nick akan segera jatuh. Tyler menyadari hari ini dan setelah membunuh prajurit terakhir, dia melompat melalui jendela dan meraih Nick tepat pada waktunya, tetapi sekarang mereka berdua tergantung di tepi. Pada saat itu Surap muncul dan menembak tangan Tyler, tetapi Tyler kuat dan tidak melepaskannya. Tiba-tiba Nick bangun dan menembak untuk memecahkan kaca dan membiarkan Surap tergantung di pinggir juga. Tyler segera melempar Nick ke sebuah ruangan melalui jendela, memungkinkannya menemukan keluarga dan membunuh prajurit terakhir sebelum mereka melukai. Mereka bersatu kembali dengan Yas dan mulai berjalan ke atap sementara Tyler dan Surap memanjat, memulai pertarungan satu lawan satu lagi. Banyak tembakan dan pukulan dipertukarkan, tetapi ketika Tyler mengeluarkan pisaunya untuk mengakhirinya, kacanya pecah dan Surap jatuh ke dalam ruangan di bawahnya.
Tanpa membuang waktu, Tyler bergabung dengan grup di atap yang menaiki helikopter. Surap muncul dan menembak Yas, tetapi dia harus bersembunyi saat Tyler mencoba membalas. Semua orang naik dan helikopter terbang saat Tyler mencoba merawat luka Yas, tapi sayangnya dia tetap meninggal. Beberapa saat kemudian, Tyler dan yang lainnya bersembunyi di kabinnya. Nick membersihkan tubuhnya saat dia berduka dan Tyler merawat lukanya sendiri. Tiba-tiba seseorang datang, itu Mia, mantan istri Tyler. Para suster bersatu kembali dan setelah mereka menghabiskan beberapa saat bersama, Mia mendekati Tyler untuk berbicara. Tyler meminta maaf karena telah meninggalkannya saat putranya sakit, menjelaskan bahwa dia melakukannya karena dia tidak dapat memperbaikinya dan tidak bisa melihatnya mati. Sementara itu Aftandil mencoba berbicara dengan Surap, mencoba menunjukkan berapa banyak tentara yang mereka kalahkan hanya karena seorang wanita. Sekarang Sandro bersama mereka harus mencoba untuk melanjutkan. Namun Surap mengkhianatinya dan menyuruh seorang prajurit menembak Aftandil. Sandro terkejut karena Nagashi seharusnya adalah sebuah keluarga. Beberapa jam kemudian telepon Tyler berdering dan ternyata Surap yang meminta Tyler untuk menemuinya di lapangan terbang gereja Santo George untuk bernegosiasi. Tyler setuju tetapi dan maksud untuk berperang. Mengabaikan protes Nick, Tyler mempersenjatai diri untuk langsung menuju ke bandara, di mana dia menyelinap untuk menembak beberapa penjaga dan kemudian meledakkan pesawat Surap. Saat Surap dan Sandro melarikan diri, Tyler mulai maju saat dia membuat setiap kendaraan yang terlihat meledak dan berkelahi dengan prajurit manapun yang menghalangi jalannya. Tyler mendapat luka serius di perutnya tetapi masih mengikuti jalan menuju gereja, tempat Surap bersembunyi bersama dengan anak itu. Namun ini jebakan. Surap telah menempelkan banyak bom ke Sandro dan dia memegang kendali menghentikan Tyler dari menembak. Surap memaksa Sandro untuk mengambil pistol Tyler dan membunuhnya untuk membalaskan dendam ayahnya. Namun Sandro membeku dalam rasa bersalah dan ketakutan. Saat Surap hendak menyelesaikan pekerjaannya, tiba-tiba Nick datang melalui pintu belakang untuk membantu. Surap menggunakan Sandro sebagai tameng dan Nick harus meletakkan senjatanya. Saat itu Tyler memberi isyarat kepada Sandro yang dengan cepat mengambil kendali jarak jauh dan membebaskan dirinya dari kendali Surap. Nick mengeluarkan senjata lain dan terjadi baku tembak lagi dengan Surap yang membuatnya terluka parah. Tyler menjatuhkan Surap ke tanah dan pertarungan brutal dimulai saat mereka menggunakan benda apapun yang dapat mereka temukan di sekitar gereja untuk saling memukul. Sandro melepaskan bom darinya dan membawa kendali ke Nick sambil meminta maaf. Kemudian Nick menonaktifkan bahan peledak. Tyler dan Surap terus bertarung tanpa ampun, mendaratkan pukulan menyakitkan dan menghancurkan lingkungan mereka dalam prosesnya. Setelah mengalami banyak rasa sakit dan pukulan, Tyler berhasil meraih paku besar dan mulai menusuk Surap berulang kali. Entah bagaimana, Surap masih tidak tutup mulut tentang balas dendam dan Tyler akhirnya meraih pistol untuk menembak kepalanya. Setelah itu Tyler bergegas memeriksa Nick, tetapi pada saat itu polisi Austria datang dan menangkap mereka semua. Beberapa hari kemudian Nick dan Tyler berada di penjara dan Nick diberikan perawatan kesehatan yang layak. Suatu sore Mia mengunjungi Tyler dan menjelaskan ke Tevan dan anak-anaknya diberikan pelindungan saksi sebagai imbalan atas informasi. Mia juga memberitahu Tyler bahwa gambaran terakhir putra mereka tentang dirinya bukanlah Tyler meninggalkan mereka, tetapi ayahnya pergi berperang untuk menyelamatkan dunia, menyatakan bahwa putranya ingin berani seperti dirinya. Beberapa waktu kemudian Tyler dimasukkan ke dalam mobil, namun ternyata itu bukan pindahan. Alcott menunggunya dan menawarkannya untuk mengeluarkan Tyler dari penjara jika dia setuju untuk mengambil pekerjaan lain. Tyler ragu-ragu tetapi dia setuju saat Alcott berjanji untuk membayar Nick juga.